Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, apa kabar nih? Sore Selamat sore. Adel. Alhamdulillah baik. Nah, jadi pada sore hari ini kita akan berdiskusi dan virtual tour mengenai aspek matematis yang ada di Istana Siak Sri Indrapura. Bersama saya Edelwis Milkana Diva dan dua rekan saya, Anastasia Dewi Ambarwati. Halo Tasya. Halo semuanya. Dan Madia Zahra. Halo Hara. Halo semua. Nah, sebelum kita memulai perjalanan virtual tour kita, teman kita akan membacakan mengenai sejarah singkat Istana Siak Sri Indrapura. Kepada Tasya, disilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Saya akan membacakan sejarah singkat Istana Siak Sri Indrapura. Nah, Istana Siak Sri Indrapura yang dikenal sebagai Istana Aseraya Hashimiyah merupakan peninggalan penting dari Kesultanan Siak di Riau. Istana ini dibangun pada tahun 1889 oleh Sultan Syarif Hashim Abdul Jalil Syaifuddin yang merupakan Sultan ke-11 dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan sekaligus tempat tinggal keluarga Sultan. Arsitektur istana menunjukkan perpaduan gaya Melayu, Eropa, dan Timur Tengah dengan 2 lantai megah dan 6 menara kecil yang menjulang. Keunikan ini menjadikan Istana Siak berbeda dari istana-istana Melayu di Nusantara. Nah, setelah Indonesia merdeka, Kesultanan Siak bergabung dengan Republik pada tahun 1945 yang kemudian dijadikan museum dan cagar budaya yang hingga kini menjadi salah satu ikon sejarah sekaligus destinasi wisata utama di Provinsi Riau. Saya selesai, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tasya atas penyampaian materi mengenai sejarah singkat tentang Kerajaan Siak Sri Indrapura. Selanjutnya kita akan menuju ke halaman Istana Siak. Mari kita mulai perjalanan menuju halamannya terlebih dahulu. Sembari memperhatikan tadi di mana di sejarahnya dijelaskan bahwa arsitektur bangunan Istana Siak ini sangat unik ya. Ya, betul sekali. Sekarang kita akan menuju ke halamannya. Berjalan. Sekarang kita sudah berada di depan istana. Terlihat banyak pengunjung ya. Dari sini sudah mulai kelihatan arsitektur bangunan Istana Siak Sri Indrapura. Nah, bisa maju sedikit lagi, Ara? Nah, di sini saja. Nah, sekarang kita bisa memperhatikan keunikan dari bangunan ini, yang mana bangunan ini merupakan terinspirasi dari perpaduan Eropa, perpaduan ala Belanda, Timur Tengah, dan juga Melayu. Istana ini sangat unik, di mana bentuknya itu merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang. Iya. Iya. Oke, sekarang kita akan maju sedikit lagi menuju ke halaman utamanya. Nah, sekarang kita sudah berada di halaman utama Istana Siak Sri Indrapura. Teman-teman bisa memperhatikan bangunan ini. Sembari nanti kita menemukan aspek matematis dan kemudian nanti akan kita jelaskan bersama-sama. Sekarang kita masuk menuju ruangan utamanya. Nah, sekarang kita sudah berada di ruang utama Istana Siak Sri Indrapura. Kita bisa memperhatikan sekelilingnya terlebih dahulu. Terdapat foto-foto para
di sana terdapat foto Insinyur Soekarno dan mungkin itu foto-fotonya tokoh adat Melayu zaman dahulu. Sekarang kita akan menuju ke dalam lagi. Nah, terdapat ukiran patung-patung sepertinya itu adalah orang-orang Melayu zaman dahulu atau mungkin bisa juga jadi bagian dari kerajaan. Nah, teman-teman udah bisa mulai membayangkan aspek matematis apa saja yang tadi bisa teman-teman lihat? Secara singkat saja. Ada aspek Ada apa, Ra? Kalau kita lihat di sini di bagian atas pintu itu ada berbentuk bangun datar berbentuk lingkaran. Ya, betul sekali. Pada atas pintunya mungkin itu bisa jadi itu celah udara yang berbentuk lingkaran. Nah, pintunya juga berbentuk seperti Persegi panjang. ya, benar sekali. Jadi kita sudah menemukan satu aspek, yaitu aspek geometrinya tadi ya. Sekarang kita akan masuk lagi ke dalam. Terdapat juga tadi patung-patung tokoh adat Melayu di Istana Siak. Kita akan masuk lagi. Stop sebentar ya. Nah, teman-teman lihat di dinding-dindingnya itu terdapat ukiran, yang mana ukiran tersebut tuh mengandung aspek simetri putar dan simetri lipat, yang mana ukiran pada dinding tersebut itu tuh memiliki pola yang sama. Nah, sekarang kita bisa masuk lagi. Sekarang kita akan fokus menjelajahi seluruh ruangan yang bisa kita masuki.
moderator izin menambahkan fun fact boleh? Boleh, silakan. Oke, baik. Ada sedikit fun fact. Jadi di dalam istana itu tersimpan berbagai benda bersejarah seperti singgasana, kerajaan berlapis emas, keramik-keramik antik dari Eropa, dan alat musik komet yang hanya ada 2 di dunia, yaitu ada di Jerman dan juga di Siak. Wah, sangat menarik ya faktanya, terutama tentang alat musik yang hanya ada 2 itu ya. Satu Iya, lagi tadi di negara mana? Di Jerman. Negara Jerman. Oh ya. Izin menambahkan moderator. Iya, boleh, silakan. Mungkin dari sini bisa kita lihat bentuk dari lemarinya itu berbentuk bangun ruang, yaitu berbentuk balok. Belok, ya. Nah, menurut teman-teman, apakah kita sudah menjelajahi hampir seluruh ruangannya? Kalau sudah, kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi kita mengaitkan materinya ke pembelajaran sekolah dasar. Boleh. Oke, kita stop di sini dulu virtual tournya. Oke, jadi saya akan memulai terlebih dahulu. Kalau untuk siswa kelas rendah, maaf, saya untuk sesi selanjutnya yaitu tadi mengaitkan ke pembelajaran sekolah dasar yang akan dimulai oleh Anastasia Dewi Ambarwati. Kepadanya disilahkan. Oke, baik. Kalau dari saya, aspek matematis yang bisa kita ajarkan itu, saya tadi memperlihatkan bagian lantainya. Yang mana pada bagian lantai itu dia polanya simetris dan berulang. Nah, itu bisa kita pakai untuk mengajarkan konsep simetri lipat dan juga pengulangan pola pada kelas tinggi. Oke. Ya, selanjutnya Madia Zahra mungkin akan menambahkan. Oke, kalau dari saya sendiri, mungkin kalau untuk siswa kelas rendah, mungkin mereka bisa mengenal bentuk bangun datar yang tadi kita sudah lihat. Ada beberapa, bisa dari bentuk jendela atau bentuk pintu, atau di atas di atas pintunya tuh ada berbentuk bangun datar berbentuk lingkaran. Nah, mungkin itu yang bisa menjadikan pembelajaran mereka menjadi mindful, karena mereka kan bisa melihat benda-benda itu dari nyata kan, jadi begitu. Oke, selanjutnya dari saya, kalau saya perhatikan dari virtual tour tadi, bentuk jendela, pintu di Istana Siak kebanyakan itu berbentuk seperti persegi panjang. Nah, yang tadi itu pintu dan jendela itu terlihat seperti persegi panjang, dan juga tempat keluar masuknya udara di atas pintu itu tuh tadi berbentuk seperti lingkaran juga kan? Iya, betul. Iya. Izin moderator boleh menambahkan sedikit lagi? Boleh, silakan. Jadi ada contoh lain untuk kelas tinggi yang lebih menantang, misalnya materi menghitung luas lantai aula istana atau memperkirakan volume kubah. Nah, kegiatan tersebut termasuk kegiatan meaningful karena mereka merasa matematika itu ada hubungannya dengan bangunan bersejarah di daerah mereka. Iya, sangat betul. Nah, selanjutnya supaya pembelajaran bisa menjadi lebih joyful, kita bisa misalnya saat belajar pola bilangan dari tangga istana, anak-anak diminta melompat sesuai kelipatan angka yang kita minta, tetapi jangan kelipatan angka yang lumayan tinggi. Misalnya bisa dimulai dari angka 2, lalu mereka naik ke anak tangga ke-4, ke-6, ke-8, dan seterusnya. Nah, di situ pembelajaran akan terasa lebih joyful untuk mereka. Yang mana pembelajaran joyful ini bagian dari pembelajaran deep learning, yang mana terdapat 3 aspek utama dalam pembelajaran deep learning. Yang pertama yaitu meaningful, yang kedua mindful, dan yang ketiga joyful maksudnya.
Oke, teman-teman masih ada yang ingin ditambahkan mengenai aspek matematisnya? Dari saya cukup. Cukup. Dari Ara? Cukup. Oke, nah sesi selanjutnya kita akan mencontohkan aktivitas matematika yang bisa disampaikan dalam diskusi. Nah, saya sendiri akan mencontohkan, yang pertama, saya kasih contoh soal ke siswa, misalnya lantai aula istana berbentuk persegi panjang dengan panjang 20 meter dan lebarnya 15 meter. Kalau siswa diminta menghitung luasnya 20 dikali 15, jadi berapa hasilnya? 20 dikali 15 sama dengan 300 meter persegi. Nah, nanti anak-anak akan sadar, oh ternyata konsep luas itu berguna untuk menghitung area tempat raja dahulu atau bahkan di tempat mereka sehari-hari nanti gitu. Bagus juga, bagus. Ya, nah selanjutnya Anastasia mungkin akan menambahkan. Nah, kalau dari saya mungkin akan membuat contoh soal mengenai volume kubah tadi ya. Kubah tadi kan berbentuk setengah bola, di mana kita bisa aplikasikan kalau di dalam kelas itu kita bisa pakai balon bulat yang dipotong setengah, lalu kita bisa bilang ini ibarat kubah istana. Jadi anak-anak pasti bakalan seneng. Jadi mereka bisa ngebayangin juga. Dan kita di sini mengajarkan mereka tentang beberapa yang rumus volume bola dan juga menyederhanakan perkalian lewat rumus tadi. Oke, selanjutnya dari Madia Zahra. Kalau dari aku sendiri itu mungkin ada, tadi kita lihat ya ukiran pintu yang ada di istana itu kan simetris. Nah, kalau misalnya di sisi kiri ada 8 motif bunga, berarti total semuanya itu ada 16 motif. Jadi ini bisa kita kaitkan dengan pembelajaran simetri lipat. Nah, pembelajaran itu bisa menjadi meaningful karena anak-anak itu bisa belajar matematika sekaligus mengenal budaya Melayu yang ada di Riau. Oke, apakah teman-teman masih ada yang ditambahkan mengenai contoh penerapan pembelajarannya? Sepertinya cukup. Cukup. Oke. Nah, dari virtual tour tadi kita sadar bahwa ternyata pembelajaran dari virtual tour itu tuh bisa dikaitkan dengan pembelajaran matematika, yang mana mungkin selama ini kita cuma menyadari bahwa mungkin cocoknya untuk pembelajaran IPS. Nah, dari pembelajaran tadi kita mendapat aspek-aspek deep learning, yang mana mindful, siswa sadar bahwa ternyata pembelajaran matematika yang selama ini mereka pelajari itu tuh emang berguna banget dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka belajar dengan sadar bahwa hal tersebut tuh emang bakal mempengaruhi kehidupan mereka di masa depan. Selanjutnya, meaningful, pembelajaran bermakna. Nah, tidak jauh berbeda dengan aspek mindful itu tuh mereka menjadi sadar, pembelajaran tersebut terasa menyenangkan, tidak hanya bermanfaat tetapi juga menyenangkan dan tersimpan di dalam diri mereka, bukan cuma materinya aja tetapi juga penerapan konsep-konsepnya di dalam kehidupan mereka. Selanjutnya aspek joyful, menyenangkan. Nah, yang dari mereka loncat-loncat di tangga dengan kelipatan 2 itu tadi, pembelajaran akan terasa sangat menyenangkan bagi mereka. Nah, sekarang berakhir sudah sesi diskusi kita. Cukup sampai di sini, dan sampai jumpa di pertemuan di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah semua.